Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 November 2024, Jumat, Pekan Biasa ke-32. Disusun dan dibawakan oleh Frater Yon Haryono SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Datanglah Kerajaan-Mu. Kita baru saja mendengarkan kisah dari Injil Lukas. Lukas mengisahkan salah satu kabar baik dari Yesus, yaitu tentang datangnya Kerajaan Allah. Dalam banyak kisah, Kerajaan Allah berarti suatu kerajaan yang identik dengan kerajaan damai, kerajaan yang penuh sukacita, kebahagiaan dan kegembiraan. Itu berarti hal tersebut sudah ada di antara manusia sejak perjanjian lama, dan secara sempurna kedatangan kerajaan Allah
sesungguhnya terwujud dalam dan melalui kehadiran Yesus di tengah dunia, di tengah kehidupan umat manusia. Namun, apakah manusia menerima kehadiran Yesus itu? Menurut hemat saya, dalam Injil ada sikap dan tindakan manusia yang justru menolak kedatangan Yesus. Penolakan itu disaksikan sendiri oleh Yesus. Maka dengan tegas Yesus berkata, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh atau juga sama seperti zaman Lot. Mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Namun pada akhirnya oleh air bah dan hujan api, mereka semua binasa. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita berjalan sesuai dengan rutinitas dan kesibukan kita masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terlalu berdampak positif bagi diri kita sendiri, bagi sesama, dan juga dengan Tuhan. Banyak waktu dihabiskan untuk urusan-urusan sepele, misalnya makan minum, pesta pora, urusan kawin-mawin yang tidak terlepas dari urusan budaya dan adat. Hal-hal ini belum tentu menunjang pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Bahkan kita membuat blok antara urusan rohani dan jasmani yang mementingkan hal-hal duniawi saja. Maka sadar atau tidak, keberadaan kita disibukkan dengan hal-hal yang berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang bersifat sementara. Pada akhirnya, mereka atau kita sendiri tidak sanggup menerima, bahkan menolak datangnya kerajaan Allah, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, perihal kedatangan kerajaan Allah, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah wujud nyata dari kerajaan Allah itu. Ia membawa kasih dan kebahagiaan. Ia menawarkan kepada kita, dan ketika kita menerima, maka kita wajib setia dan selalu siap mengikutinya. Kita harus mampu meninggalkan segala sesuatu yang dianggap penting menurut kita, agar kita tidak terjebak dan binasa oleh hal-hal duniawi yang sementara itu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di dunia dengan segala kemewahannya, dan kemewahan itulah yang menopang kehidupan kita. Tetapi hal itu jangan sampai memperbudak, menyiksa, bahkan membinasakan kita. Kita tidak boleh terlena oleh kesombongan duniawi dan kehilangan identitas sebagai anak-anak Allah, kehilangan kesempatan untuk hidup dalam kebenaran bersama Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita mesti menyatakan kepercayaan melalui tindakan mengabdi Tuhan sebagai jaminan hidup sejati dan keselamatan. Hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah membuat pilihan dan selalu bertanya pada diri, apakah yang saya lakukan dalam kehidupan ini mendekatkan saya dengan Tuhan, atau sebaliknya menjauhkan saya dari Tuhan. Semoga perjuangan untuk mengabdi Tuhan yang setia, kita memperoleh keselamatan, supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Amin.
bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.